yaitu Pengging tidak mau tunduk kepada kekuasaan Demak. Ki Ageng Pengging hidup sebagai pemimpin ulama biasa, jauh dari kemewahan mewah kerajaan. Kebu Kenongo atau Ki Ageng Pengging membela orang-orang pinggiran. Dengan hidup menjadi peta perlawanan Ki Ageng Pengging terhadap kekuatan Demak. Dalam babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan Joko Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Di sana, ia tinggal di rumah Kiai Ganda Mustaka, saudara Nyi Ageng Tingkir, yang menjadi perawat Masjid Demak, berpangkat Lurah Ganjur. Joko Tingkir pandai menarik simpati Sultan Trenggono, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak, berpangkat Lurah Wiratamtama. Beberapa waktu kemudian, Joko Tingkir bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Menurut cerita, ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadung Awuk pun tewas. Ketika Sultan Trenggono mendengar kabar bahwa Dadung Awuk tewas, maka Sultan Trenggono langsung memecat Joko Tingkir. Usai diberhentikan Sultan Trenggono, Joko Tingkir mengembara ke hutan di Pegunungan Kendeng dan bertemu dengan seorang kakek bernama Ki Ageng Ngerang. Konon Ki Ageng Ngerang masih memiliki hubungan saudara dengan ayah Joko Tingkir, yaitu Ki Ageng Pengging. Joko Tingkir langsung dibawa Ki Ageng Ngerang untuk berguru kepada salah satu kerabatnya, yaitu Ki Buyut Banyubiru. Beberapa bulan terlewati, Joko Tingkir yang sudah jauh lebih matang diminta oleh Banyubiru pergi kembali ke Demak untuk menunjukkan keahliannya pada Sultan Trenggono. Sebelum berangkat, Buyut Banyubiru memberikan Joko Tingkir segenggam tanah Siti Sangar untuk nantinya dimasukkan ke dalam mulut kerbau Danu di Istana Prawoto. Konon ketika si kerbau mengamuk, hanya Joko Tingkir yang akan mampu menghentikannya. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir melaksanakan pesan yang diberikan oleh Buyut Banyubiru. Kerbau Danu pun mengamuk dan menghancurkan Istana Prawoto. Semua prajurit, bahkan Sultan Trenggono sekalipun tidak bisa menghentikan amukan tersebut. Kerbau Danu terus mengamuk sampai beberapa hari. Di tengah amukannya, Sultan Trenggono melihat Joko Tingkir berjalan dengan sangat tenang di dekat kerbau tersebut. Sultan Trenggono segera memanggil Joko Tingkir dan memintanya untuk menghentikan amukan kerbau Danu. Apabila berhasil, Joko Tingkir dijanjikan kembali menjabat sebagai Panglima Prajurit Tamtama di Kesultanan Demak. Dengan dibantu oleh ketiga temannya, yaitu Mas Wanca, Ki Wuragil, dan Ki Wila, Joko Tingkir mengepung kerbau Danu dan melawannya. Joko Tingkir berhasil memukul leher kerbau itu, dan tanah Siti Sangar keluar dari mulutnya. Kerbau Danu seketika tenang dan Joko Tingkir kembali mendapatkan jabatannya di Kesultanan Demak. Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Demak, Joko Tingkir dengan bantuan rekannya dapat memadamkan peperangan itu. Setelah itu, ia diangkat sebagai pemimpin kerajaan, tetapi memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Pajang, yang menandai berdirinya Kerajaan Pajang pada tahun 1568 sampai 1582. Joko Tingkir menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang berhasil mencapai kejayaan dengan wilayah kekuasaan mencapai Madiun, Blora, dan Kediri.